Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami tentang metode Monte Carlo, Bootstrap, dan Jackknife. Adapun judul yang pertama yang akan kami jelaskan adalah prediksi penjualan tahu menggunakan simulasi Monte Carlo pada pabrik tahu di Seibulu. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Syafira Istiara, kemudian ada teman saya, Rizky Ramadan Sibarani, Jonathan Martua Gultom, dan Rahma Hidayanti. Yang pertama adalah latar belakang. Pabrik tahu di Seibulu menghadapi kesulitan dalam memprediksi permintaan karena fluktuasi pasar yang tidak menentu. Produksi yang masih mengandalkan perkiraan tanpa perhitungan yang akurat sering mengakibatkan kelebihan atau kekurangan stok. Hal ini berdampak pada efisiensi operasional dan keuntungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode simulasi Monte Carlo yang mampu memodelkan ketidakpastian dan memberikan prediksi penjualan yang lebih akurat serta mendukung perencanaan produksi yang lebih efektif. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana cara memprediksi penjualan tahu di pabrik tahu Seibulu secara lebih akurat? Apakah metode simulasi Monte Carlo efektif dalam memodelkan fluktuasi permintaan tahu? Dan bagaimana hasil prediksi dapat membantu perencanaan produksi dan pengelolaan stok? Nah, tujuannya, yang pertama memprediksi penjualan tahu di pabrik tahu Seibulu berdasarkan data historis. Yang kedua, menerapkan metode simulasi Monte Carlo untuk mengatasi ketidakpastian permintaan. Yang terakhir, mendukung perencanaan produksi yang lebih efisien dan mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah metode simulasi yang menggunakan bilangan acak dan distribusi probabilitas untuk memodelkan ketidakpastian dan memprediksi hasil dari suatu proses. Dalam konteks ini, metode Monte Carlo digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan tahu di masa depan berdasarkan data historis. Untuk langkah-langkah metode Monte Carlo, yang pertama mengumpulkan data histori, yang kedua penentuan distribusi probabilitas pada data histori, yang ketiga menghitung distribusi kumulatif, yang keempat menetapkan interval angka acak, yang kelima pembangkitan angka acak, yang keenam membuat rangkaian simulasi Monte Carlo, dan yang terakhir hasil simulasi penjualan tahu. Nah, adapun data yang kami gunakan adalah data yang berasal dari jurnal, yaitu data penjualan tahu mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2024. Nah, berikut adalah jurnal yang kami gunakan untuk data penjualan tahu. Selanjutnya, demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma Hidayanti. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dashboard dari website NCA for Tahu, yang dimana NCA for Tahu sendiri adalah singkatan dari Monte Carlo for Tahu, yaitu sistem prediksi penjualan tahu menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Nah, di halaman dashboard ini ditampilkan ringkasan data utama seperti jumlah jenis tahu yang tersedia, jumlah data penjualan tahu per bulan, dan jumlah hasil prediksi yang sudah dihitung. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada informasi singkat mengenai fungsi dari setiap menu yang ada di sistem, seperti data produk, bilangan acak, dan hasil prediksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian halaman data jenis tahu ini. Nah, halaman ini digunakan untuk mengelola informasi mengenai jenis-jenis tahu yang tersedia. Untuk jenis tahu itu sendiri terdapat 3 jenis tahu. Yang pertama ada tahu putih dengan harga 500 per potong. Yang kedua ada tahu kuning dengan harga 1000 per potong. Dan yang ketiga ada tahu goreng dengan harga 1000 per potong. Nah, untuk di halaman data penjualan ini, saya akan menambahkan data penjualannya secara manual. Di sini saya akan pilih jenis tahunya tahu putih, dan di tahun 2024. Nah, untuk penjualan di bulan Januari itu ada sekitaran 28.500, di bulan Februari ada 27.300, di bulan Maret ada 28.400. Selanjutnya saya akan masukkan sampai di bulan Desember. Lalu kita klik hitung. Nah, sekarang data penjualan di bulan Januari sampai di bulan Desember sudah berhasil masuk di dalam tabel ini.
Setelah data penjualan berhasil dimasukkan, langkah selanjutnya adalah menghitung peluang atau probabilitas dari masing-masing bulan. Hal ini penting karena nantinya akan digunakan dalam proses simulasi Monte Carlo. Nah, untuk kolom jumlah penjualan ini berisi jumlah tahu yang terjual di bulan-bulan tersebut. Untuk kolom distribusi probabilitas ini merupakan hasil dari pembagian jumlah penjualan tiap bulan dengan total penjualan selama 1 tahun. Misalnya, di bulan Januari penjualannya 28.500 dan total penjualannya itu 339.200. Maka 28.500 tadi dibagi 339.200 sama dengan 0,084 ini. Lalu untuk kolom distribusi kumulatif ini, nilainya didapat dari penjumlahan nilai probabilitas dari bulan sebelumnya. Contohnya di bulan Januari ini 0,084 ditambah di Februari 0,080. Jadi kumulatifnya itu 0,164. Nah, terakhir untuk kolom interval ini merupakan rentang angka yang nantinya digunakan untuk mencocokkan dengan bilangan acak. Misalnya kalau bilangan acaknya bernilai 10, maka dia akan jatuh ke bulan Februari karena ada rentang 9,4 sampai 16,4. Nah, data ini nantinya akan digunakan dalam proses simulasi menggunakan bilangan acak untuk memprediksi bulan mana yang kemungkinan memiliki penjualan lebih tinggi berdasarkan pola yang telah dihitung. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan acak. Nah, pada halaman ini data bilangan acaknya belum ditampilkan, karena sebelumnya kita harus memasukkan nilai parameternya terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan data bilangan acak ini, kami menggunakan metode linear congruential generator atau LCG. Untuk nilai parameternya, kami menggunakan A-nya itu 21, C-nya 13, X-nya itu 7, dan M-nya itu 100. Lalu kita hitung. Nah, di sini sudah keluar untuk hasil bilangan acaknya. Di sini ditampilkan 12 bilangan acak yang dihasilkan sistem menggunakan metode LCG tadi. Bilangan-bilangan ini akan digunakan untuk simulasi prediksi penjualan tahu dengan mencocokkannya ke interval probabilitas penjualan. Oke, kita simpan. Nah, di halaman hasil prediksi ini menampilkan hasil perhitungan prediksi penjualan tahu per bulan selama 1 tahun di tahun 2024. Prediksi ini didapat dengan menggunakan bilangan acak yang dihasilkan dari metode linear congruential generator atau LCG tadi. Nah, hasil prediksi ini digunakan untuk membandingkan dengan data penjualan asli, sehingga kita bisa mengukur seberapa akurat sistem prediksi yang telah dibuat. Bisa kita lihat di sini untuk tabelnya terdiri dari bulan, terjual, bilangan acak. Nah, bilangan acak ini merupakan angka acak yang dihasilkan LCG dan digunakan untuk menghitung prediksi. Untuk hasil ini merupakan prediksi penjualan berdasarkan bilangan acak yang sudah dihasilkan. Error ini merupakan selisih antara data penjualan asli dengan hasil prediksi. Untuk presentasi error ini merupakan presentasi error terhadap data penjualan asli. Ini dihitung menggunakan rumus presentasi error sama dengan error dibagi terjual dikali 1000 dikali 100. Nah, untuk akurasi presentasi ini merupakan tingkat akurasi prediksi yang dihitung dengan rumus akurasi presentasi sama dengan 100% dikurang presentasi error. Nah, di bagian tabel bawah ini juga kita bisa melihat total yang sudah dijumlahkan, yaitu ada total penjualan asli, ada total hasil prediksi, dan rata-rata akurasi sistemnya. Yang dicapainya itu sekitar 97,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem prediksi kita ini cukup baik karena error rata-rata kecil dan tingkat akurasinya mendekati 100%. Nah, kesimpulannya, berdasarkan simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode simulasi Monte Carlo terbukti efektif dalam memprediksi penjualan tahu di pabrik tahu Segulu dengan tingkat akurasi rata-rata sebesar 97,4%. Penggunaan metode ini memungkinkan pabrik untuk merencanakan produksi secara lebih efisien, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok, serta menyesuaikan produksi dengan fluktuasi permintaan pasar. Dengan demikian, simulasi Monte Carlo menjadi alat bantu yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi operasional
dan profitabilitas pabrik. Selanjutnya kita masuk ke judul jurnal yang kedua, yaitu analisis perbandingan menggunakan ARIMA dan bootstrap pada peramalan nilai ekspor Indonesia. Nah, latar belakangnya, peramalan nilai ekspor sangat penting dalam mendukung kebijakan ekonomi makro Indonesia, terutama karena ekspor menjadi salah satu indikator utama dalam sistem perekonomian terbuka. Salah satu metode yang sering digunakan untuk ramalan runtun waktu adalah ARIMA. Namun, metode ini sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi klasik seperti residual yang bersifat white noise dan distribusi normal. Pada kondisi data tertentu, asumsi-asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi yang dapat menurunkan akurasi model. Oleh karena itu, digunakan metode bootstrap sebagai alternatif karena tidak bergantung pada distribusi data dan mampu menghasilkan estimasi yang lebih fleksibel. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana penerapan metode bootstrap dalam proses peramalan data ekspor, kemudian metode manakah yang lebih akurat dalam meramalkan nilai ekspor Indonesia, ARIMA atau bootstrap. Untuk tujuannya yaitu membangun model bootstrap dalam proses peramalan data ekspor dan membandingkan tingkat akurasi peramalan antara metode ARIMA dan bootstrap. Selanjutnya penjelasan metode bootstrap. Metode bootstrap adalah teknik resampling yang mengambil sampel ulang dari data yang sudah ada. Tujuannya untuk memperkirakan ketidakpastian atau variabilitas suatu statistik, misal rata-rata, tanpa perlu asumsi distribusi data. Nah, langkah-langkah metode bootstrap, yang pertama mulai dengan data asli. Yang kedua, pilih statistik. Yang ketiga, resampling dan pengembalian. Kemudian hitung statistik bootstrap. Lanjut, ulangi ribuan kali. Yang terakhir, analisis hasil. Nah, data yang kami gunakan yaitu peramalan data ekspor pada bulan Juni sampai dengan November 2014 yang kami ambil dari jurnal. Nah, berikut adalah jurnal yang kami gunakan untuk data nilai ekspor Indonesia. Selanjutnya, untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Bootstrapnya, di sini kami menggunakan bahasa Python. Dan ini untuk demo aplikasinya, yang pertama input datanya dulu. Di sini kami sudah memiliki data untuk penjualan tahunya. Setelah input data, masukkan jumlah iterasi bootstrapnya, lalu klik prediksi. Di sini kita bisa lihat hasil dari summary data aslinya, yaitu minimal 27.300, yang dimana ada kuartil satunya 27.800, mediannya 28.400, minnya 28.226, dan kuartil 3-nya 28.752. Di sini juga sebelah kanan ada data bootstrapnya. Terus di sini aplikasinya memunculkan histogram distribusi bootstrap means-nya, yang dimana ini dari kuartal 1 memiliki 27.800 terkecil dan nilai tertingginya 28.200. Dan ini untuk tabel iterasinya di sini karena kami menggunakan 1000 iterasi tadi, di sini kita memunculkan hanya 20 pertama. Untuk selanjutnya bisa kita download datanya di sini. Inilah tabelnya. Kesimpulannya, metode bootstrap ini adalah teknik statistik berbasis komputasi yang digunakan untuk memperkirakan distribusi suatu statistik seperti rata-rata, median, standar deviasi, dan lain-lain dengan cara melakukan pengambilan sampel ulang atau resampling dari data yang tersedia. Teknik ini berguna ketika pendekatan analitik suatu diterapkan atau ketika ukuran sampel kecil. Keunggulan dari metode ini adalah sifatnya yang tidak bergantung pada amunisi distribusi data. Dengan bantuan komputer, bootstrap memungkinkan kita untuk melakukan estimasi yang lebih andal dan memberikan interval kepercayaan dari statistik yang dihitung.
Dalam konteks sains komputasi, metode bootstrap mencerminkan kekuatan pendekatan numerik dan simulasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan tidak diselesaikan secara analitik. Ini menunjukkan bagaimana kondisi bootstrap tersebut. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa model ARIMA 112 memberikan hasil peramalan nilai ekspor Indonesia dengan tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan metode bootstrap. ARIMA menghasilkan nilai standar error yang lebih kecil dan prediksi yang lebih mendekati data asli. Dengan demikian, metode ARIMA dinilai lebih efektif dan dapat diandalkan sebagai metode peramalan untuk data ekspor Indonesia pada periode mendatang. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode Jackknife, dengan judul Metode Jackknife dalam mengestimasi parameter regresi linear ganda kasus data kemiskinan Kota Makassar tahun 2017. Untuk latar belakangnya, model regresi linear sering digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, namun akurasinya bergantung pada terpenuhinya asumsi klasik. Pada data kemiskinan Kota Makassar tahun 2017, pelanggaran terhadap asumsi ini menyebabkan hasil estimasi OLS menjadi tidak valid. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode resampling Jackknife yang lebih fleksibel dan tidak bergantung pada distribusi data, sehingga dapat menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat. Rumusan masalahnya, bagaimana estimasi parameter regresi linear ganda pada data kemiskinan Makassar dilakukan menggunakan metode Jackknife, dan bagaimana perbandingan hasil estimasi parameter dan kesalahan baku antara metode OLS, Bootstrap, dan Jackknife. Tujuannya, yang pertama menganalisis estimasi parameter regresi linear ganda dengan metode OLS, Bootstrap, dan Jackknife. Yang kedua, mengetahui keakuratan hasil estimasi berdasarkan nilai kesalahan baku masing-masing metode. Yang ketiga, menentukan metode terbaik dalam mengestimasi parameter regresi untuk data yang tidak memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode Jackknife. Metode Jackknife adalah teknik resampling yang digunakan untuk memperkirakan bias dan varian dari suatu statistik. Caranya adalah dengan menghapus satu observasi dari data pada setiap iterasi. Untuk langkah-langkah metode Jackknife, yang pertama siapkan data penjualan asli. Yang kedua, hitung statistik, misal rata-rata dari data asli. Yang ketiga, buat subsampel atau hilangkan satu data per iterasi. Selanjutnya, hitung ulang statistik untuk tiap subsampel. Dan yang terakhir, estimasi bias dan varian statistik. Nah, untuk data yang kami gunakan yaitu data kemiskinan Kota Makassar tahun 2017. Berikut ini adalah data kemiskinan Kota Makassar tahun 2017 yang kami ambil dari jurnal. Untuk demo aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi langsung saja kita presentasikan ke webnya. Di sini kita upload dulu filenya. Jadi setelah kita upload data yang mau kita apain dengan metode Jackknife itu langsung keluar. Di sini kami menggunakan data nilai ekspor asli. Jadi data yang kami ambil ini dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, jadi nilainya itu dengan data asli yaitu 4498901798 ini yang banyak sekali datanya ini. Ini adalah data nilai ekspor yang sudah dipusatkan. Nah, jadi pertama ini saya menggunakan dataset bulan dan tahun Juni sampai bulan tadi hingga November. Nah, terdiri dari 6 data dari 0 sampai 5. Nah, nilai ini bisa mempresentasikan contoh data. Nilai ini yang mempresentasikan data yang data asli yang kita buat itu ke dalam metode Jackknife. Lalu setelah itu jadi metode Jackknife ini teknik resampling yang kita gunakan untuk mengestimasi parameter statistik sama kesalahan standarnya aja dengan menghilangkan satu data pada satu waktu dari sampel lalu menghitung ulang estimasinya. Di sini kita lihat hasil Jackknife resamplingnya setelah kita gunakan metode Jackknife ini. Kita lihat iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan estimasi rata-rata tersebut. Nah, jadi jadi prosesnya ini kita melakukan iterasi sebanyak 6. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, setiap iterasi itu kita hilangkan satu data untuk menghitung rata-rata dari sisanya. Nah, jadi kita lihat di sini contohnya pada iterasi ke-0 data bulan Juni dihilangkan dan estimasi rata-rata dihitung dari bulan Juli hingga November. Demikian juga untuk iterasi lainnya gitu. Nah, jadi dari hasil statistiknya itu
kita bisa lihat 44,671,539,453.17 dengan standar errornya 506,702,557,59. Nah di sini grafik line estimasi rata-ratanya di sini kita bisa lihat. Nah di sini kita lihat perbedaan rata-ratanya itu besar di sini ya. Di tengah-tengah yaitu 40 dan 50 ini. Lalu di bawahnya ini lebih jelasnya untuk grafik bar estimasi rata-ratanya. Di sini kita bisa lihat pada 0 sampai dengan 45 ini kayaknya. Nah, jadi dari hasil yang di sini bisa kita download juga hasil jackknifenya dalam bentuk file CSV-nya. Nah, jadi kesimpulannya itu bisa kita simpulkan yaitu metode jackknife ini sangat berguna untuk mengevaluasi kestabilan estimasi rata-rata. Lalu cocok digunakan ketika jumlah data terbatas dan kita ingin tahu seberapa besar pengaruh satu data itu terhadap hasil yang kita buat, seperti hasil resampling dari jackknife tadi ini, estimasi rata-ratanya. Nah, jadi dalam contoh ini semua data ini memiliki kontribusi yang seimbang terhadap rata-rata, yang berarti tidak ada nilai yang terlalu ekstrim atau outlier. Nah, jadi nilai standar error ini yang nilai standar error kita ini yang 506,702 ini menunjukkan bahwa estimasi rata-rata ini cukup stabil dan terpercaya gitu. Jadi metode jackknife ini adalah metode yang sederhana namun sangat kuat dalam analisis statistik dalam bidang sains komputasi salah satunya. Nah, jadi pendekatan ini memberi kita cara sistematis untuk mengukur ketidakpastian estimasi tadi kita jelaskan tanpa membutuhkan asumsi distribusi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, metode jackknife terbukti mampu memberikan estimasi parameter regresi linear ganda yang lebih akurat dibandingkan metode OLS pada data kemiskinan Kota Makassar. Dengan teknik resampling, metode ini berhasil mengatasi masalah pelanggaran asumsi klasik seperti normalitas dan homoskedastisitas. Jackknife menunjukkan hasil yang lebih efisien dengan kesalahan baku yang lebih kecil. Oleh karena itu, metode resampling menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan keandalan model regresi untuk data yang kompleks dan tidak ideal. Demikianlah penjelasan mengenai proyek kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.